Waalaikumsalam. Pak Musa. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ada apa ya, Pak? Konsultasi tentang proses pembelajaran di dalam kelas. Oh ya, mari kita bicara di sana, Pak. Mari, Pak. Ini lagi kasih makan ikan ini. Berapa hari ini lapar ikan ini. Ya, mari, Pak. Ya, alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu, Pak Musa? Jadi begini Pak, dalam proses pembelajaran sehari-hari itu sering ada bisa dibilang masalah ya, karena itu sudah tidak sesuai dengan ya. Terkadang kita sudah mengajar dalam proses terjadi tiba-tiba ada siswa yang terjadi ini kan sedikit mengganggu atau istilahnya terhalanglah proses itu ya. Jadi ini saya anggap sebuah masalah ya. Yang berikut lagi, setelah proses belajar terkadang ada saja salah satu di orang siswa yang pamit mau ke WC lah atau mau ke kantin. Nah, jadi ini saya pikir perlu ada solusi. Jadi saya datang konsultasi bagaimana kira-kira supaya ada solusi yang bisa berjalan sesuai dengan aturan. Oh ya, jadi masalah Pak Musa itu yang ditemukan ya. Ya. Artinya ada siswa sementara proses belajar mengajar, ada keluar masuk, ada yang ke kantin, ada yang keluar mandi, alasannya tidak jelas. Saya mau komunikasi dengan Pak Musa, kira-kira bagaimana upayanya Pak Musa kalau menemukan masalah seperti itu? Jadi yang pertama khusus yang saat proses sementara proses belajar kemudian tiba-tiba pamit mau masuk ke proses belajar, tentunya saya harus konfirmasi masalahnya apa sampai dia terlambat ya. Setelah dimintai keterangan ya macam-macam alasannya, kendalanya terkadang karena kendaraannya yang bermasalah. Yang kedua, kebanyakan itu katanya ketiduran, telat bangun. Kemudian masalah yang kedua itu adanya siswa yang izin minta waktu untuk mau ke kantin atau sebagian itu yang minta izin ke WC. Nah, setelah saya pelajari atau saya amati, yang izin ini kebanyakan itu saja, orang-orang itu saja. Jadi sangat ini perlu ada tindakan atau penyelesaian. Apa upayanya Pak Musa? Bagaimana? Jadi upaya yang saya lakukan yang pertama untuk yang sering terlambat atau masuk setelah proses sudah berjalan, yang namanya juga pelanggaran berarti ada konsekuensi. Ya tentunya sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah kalau yang suka terlambat tidur, maka dia diajak untuk cepat tidur supaya bangunnya subuh, jangan lupa sholat subuh karena kalau sudah sholat subuh pasti tidak terlambat gitu. Berikut yang terkendala dengan masalah lain seperti kendaraannya bermasalah itu di luar kemampuannya kita, jadi yang begitu dia dipersilakan tanpa proses itu karena itu tidak dikehendaki, istilahnya kejadian yang tidak dikehendaki. Kemudian masalah yang suka izin, ini karena orangnya boleh dibilang
itu saja atau yang terjadi berulang-ulang pada yang bersangkutan, maka dia satu-satunya jalan saya kasih waktu, batasan waktu supaya kembalinya itu tepat waktu. Kemudian setelah diamati ternyata memang kadang benar dia memang ke WC atau mau buang hajat, kadang juga ke kantin karena dia kehausan. Tapi setelah dikasih waktu dia kan ada jedanya itu terbatas, tidak ada lagi untuk kemana-mana. Kalau tidak dikasih waktu maka dia bisa saja dia mencari cerita dulu sama teman atau apa. Jadi itu salah satu solusinya, dibatasi waktu. Jadi dengan upaya yang Pak Musa lakukan itu seberapa besar dampaknya Pak? Dampaknya alhamdulillah. Pertama memang agak berat dia lakukan karena sudah menjadi kebiasaannya, tapi berangsur-angsur lama-lama dia tidak seperti itu lagi. Ya. Begitu juga yang terlambat, alhamdulillah setelah dikasih pengarahan untuk dibuat dia menjadi sadar, karena namanya kita menciptakan orang supaya baik. Ya alhamdulillah juga seperti itu. Ya. Jadi ada perubahan dari proses yang sudah diberikan. Saya kira itu saja. Saya kira itu Pak Musa satu upaya luar biasa dan itu sangat dihargai. Depan dan Insya Allah ya. Insya Allah. Terus semangat Pak Musa, jangan anak kita selamat menjalankan tugas.